Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan. Pertemuan kali ini saya dan kelompok saya ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok kami yang bertema penjualan dimsum. Kelompok kami beranggota 6 orang, yaitu Ramadan, Intan Wulan Kirana, Ade Fitra Ansor, Srini Vitasari, Sandra Rosalia, dan Tiara Septiani. Materi yang akan kami bahas yang pertama itu latar belakang, yang kedua tujuan usaha, yang ketiga alat dan bahan, yang keempat rincian modal produksi, yang kelima laporan keuangan, yang keenam hasil dan pembahasan, yang ketujuh dokumentasi, dan yang terakhir kesimpulan. Selanjutnya akan dibahas oleh Ade Fitra Ansor. Kepadanya kami persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari usaha kami, yaitu Dimsum Bakar. Kami menjelaskan tentang kewirausahaan merupakan salah satu sarana untuk menumbuhkan kreativitas, inovasi, dan kemandirian mahasiswa. Di era modern sekarang, sektor kuliner tentunya menjadi salah satu bidang usaha yang terus berkembang karena tingginya minat masyarakat terhadap makanan kekinian atau makanan di zaman sekarang. Dimsum merupakan makanan yang cukup populer, namun umumnya disajikan dengan cara dikukus atau digoreng. Oleh karena itu, kelompok kami menciptakan inovasi berupa dimsum bakar, yaitu dimsum yang dibakar dengan olesan saus khas sehingga menghasilkan aroma smoky dengan cita rasa gurih, manis, dan pedas. Inovasi ini diharapkan mampu meningkatkan daya tarik produk dan nilai jual di pasaran. Kemudian di sini ada tujuan usaha, yaitu yang pertama adalah mengembangkan ide usaha kuliner inovatif berbasis dimsum. Nah, dalam poin pertama ini bertujuan untuk mendorong munculnya gagasan usaha kuliner yang kreatif dengan menjadikan dimsum sebagai produk utama. Inovasi dapat dilakukan dari segi rasa, bentuk, isian, penyajian, hingga konsep penjualan agar dimsum memiliki nilai tambah dan daya saing di pasar. Kemudian yang kedua, melatih mahasiswa dalam mengelola usaha kecil secara mandiri. Yaitu bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan kewirausahaan yang praktis. Nah, melalui kegiatan ini, mahasiswa tentunya belajar merencanakan usaha, mengatur modal, mengelola operasional, serta mengambil keputusan secara mandiri. Dan mahasiswa juga dilatih untuk bertanggung jawab dan berpikir kreatif, serta mampu menghadapi risiko terhadap tantangan yang muncul dalam menjalankan usaha kecil. Kemudian yang ketiga, mengetahui proses produksi, pemasaran, dan perhitungan laba usaha. Dalam penjelasan ini menekankan pemahaman menyeluruh terhadap kegiatan usaha, mulai dari proses produksi dimsum, yaitu seperti pemilihan bahan, pengolahan, hingga penyajian. Kemudian ada strategi pemasaran dalam bentuk promosi atau penentuan target konsumen dan distribusi, serta perhitungan laba usaha yang mencakup biaya produksi, harga jual, dan keuntungan yang diperoleh. Kemudian yang keempat, memberikan pengalaman nyata dalam dunia kewirausahaan. Dalam tujuan ini adalah memberikan pengalaman langsung kepada pelaku atau peserta dalam menjalankan usaha kuliner. Melalui praktik kewirausahaan, seseorang dapat belajar mengambil keputusan, menghadapi tantangan usaha, serta mengembangkan sikap mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab dalam berbisnis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya lanjut, yaitu di sini ada alat dan bahan, di mana alat dan bahan ini yang kita gunakan untuk proses pembuatan dimsum. Di sini ada alatnya, yaitu blender atau chopper, kukusan, teflon, kompor, wadah adonan, tusuk sate, kuah saus. Lalu untuk bahannya sendiri, kita menggunakan daging ayam paha filet, kulit dimsum, bawang putih, garam, gula, merica, kaldu ayam, kecap asin, kecap manis, saus tiram, dan kecap ikan. Lalu ada juga minyak wijen, putih telur, tepung tapioka, saus sambal, saus tomat, saus barbecue, margarin, dan totole.
di mana bahan-bahan ini kita gunakan untuk dimsum kukus dan dimsum bakar, yang dimana kita sudah menginovasikan tersebut. Lalu di sini juga ada rincian modal produksi. Situ ada bahan dimsum, yaitu kita pakai paha filet 2 kilo dengan biaya 90.000, kulit dimsum yang isinya 80 pieces atau lembar biayanya 12.000, ladaku 2 pieces atau setara dengan 7 gram yaitu 2.000, bawang putih bubuk 2 pieces atau 2 saset yaitu 2.000, masako 2 pieces atau bisa disebut juga 2 saset yaitu 1.000, minyak ikan 1 botol yang beratnya 135 ml yaitu 11.500, minyak wijen 1 botol atau 130 ml 14.000, saus tiram 1 botol atau bisa disebut 135 ml 10.500, telur ayam 6 pieces dengan biaya 15.000, tepung tapioka 1 pieces atau 1 pack yang beratnya 500 gram 7.000. Subtotal bahan dimsum yang kita gunakan per produksi Rp165.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, pada slide ini ditampilkan rincian modal produksi untuk bahan saus dimsum bakar. Bahan saus dimsum terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu ada margarin, saus sambal, saus tomat, saus barbeque, kecap manis, dan totole. Masing-masing bahan digunakan sebanyak 1 pieces dengan total biaya yang bervariasi sesuai harga bahan. Jika seluruh biaya bahan saus dijumlahkan, maka diperoleh subtotal saus sebesar 55.000 untuk 1 kali produksi. Subtotal ini menunjukkan total biaya yang dibutuhkan khusus untuk menunjang cita rasa dan kualitas saus pada produk dimsum bakar. Selanjutnya, pada slide ini ditampilkan rincian biaya packaging dan biaya operasional. Untuk packaging, bahan yang digunakan meliputi tusuk sate, box, dan plastik. Total biaya packaging yang dibutuhkan adalah 35.000 yang mencakup kebutuhan kemasan agar produk dapat digunakan dengan rapi dan aman. Kemudian terdapat biaya gas yang digunakan selama proses produksi. Total biaya operasional yang dikeluarkan adalah 20.000. Dengan demikian, biaya packaging dan operasi bagian penting dalam mendukung kelancaran proses produksi secara keseluruhan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya lainnya. Baik, selanjutnya pada bagian ini saya menjelaskan rincian modal produksi usaha dimsum bakar. Total modal produksi merupakan akumulasi dari bahan dimsum, saus, packaging, dan biaya operasional. Rincian biayanya yaitu bahan dimsum sebesar 165.000, untuk sausnya ini ada 55.000, packagingnya 35.000, dan biaya operasional ini 20.000. Sehingga total modal produksi yang dibutuhkan adalah 275.000. Produksi dimsum bakar dijual dengan harga 14.000 per porsi, di mana setiap porsi berisi 3 buah dimsum. Dari total 72 buah dimsum yang diproduksi dapat diperoleh sekitar 24 porsi. Dengan harga tersebut, total penjualan yang dihasilkan adalah 24 porsi dikali 14.000 sehingga total penjualan mencapai 336.000. Estimasi laba bersihnya diperoleh dari total penjualan dikurangi total modal produksi dengan total penjualan sebesar 336.000 dan total modal produksi 275.000. Maka laba bersih yang diperoleh adalah 61.000 dalam 1 kali produksi. Selain itu, bahan saus dan bumbu masih dapat digunakan untuk produksi berikutnya, sehingga keuntungan ke depan berpotensi lebih besar. Selanjutnya, usaha dimsum bakar memiliki potensi yang cukup besar karena bahan baku mudah didapat.
proses produksi sederhana, serta minat masyarakat terhadap makanan kekinian cukup tinggi. Inovasi dimsum bakar dengan saus khas menjadi nilai tambah produk, didukung oleh target pasar yang luas dan promosi melalui media sosial. Kendala dan hambatan dalam pelaksananya usaha ini memiliki beberapa kendala, seperti keterbatasan alat produksi yang menyebabkan kapasitas produksi belum maksimal, serta keterbatasan waktu karena menyesuaikan dengan jadwal perkuliahan. Selain itu, terdapat hambatan berupa persaingan dengan produk kuliner sejenis yang sudah lebih dikenal masyarakat, serta keterbatasan modal untuk meningkatkan kualitas kemasan dan memperluas promosi. Untuk strategi promosi dan pemasarannya ini, untuk mengatasi hambatan tersebut, strategi promosi dilakukan melalui media digital seperti media sosial, pemasaran langsung, serta promo penjualan. Strategi ini diharapkan dapat meningkatkan minat beli konsumen, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan penjualan. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih atas rekan saya Sandra atas penjelasan laporan keuangan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan hasil ataupun pembahasan dari hasil usaha kita, yaitu penjualan dimsum bakar. Pada bagian hasil dan pembahasan ini, bahwasanya usaha dimsum bakar yang kami jalankan ini menunjukkan hasil yang cukup baik. Produk dapat diproduksi dan dipasarkan sesuai dengan rencana, serta mendapatkan respon positif dari konsumen. Nah, adapun penjualan di sini, penjualan dimsum bakar dilakukan di lingkungan kampus dan serta tempat tinggal dengan target utama mahasiswa dan masyarakat umum. Dalam satu kali produksi, seluruh produk yang dihasilkan berhasil terjual, yang menunjukkan minat konsumen cukup tinggi terhadap produk yang kita pasarkan. Nah, dalam satu kali produksi seluruhnya ada 72 pieces yang terjual, dan juga didukung antusiasme konsumen terhadap cita rasa yang kita berikan, yaitu cita rasa yang unik, harga terjangkau, maupun promo penjualan yang kita sediakan. Nah, pada bagian hasil dan pembahasan selanjutnya, bahwasanya usaha dimsum bakar kita ini memperoleh respon positif dari konsumen karena rasa enak, aroma khas, dan tampilan menarik, serta didukung proses produksi sederhana dan bahan baku mudah diperoleh. Adapun keuntungan yang dihasilkan menunjukkan prospek yang baik, namun masih diperlukan peningkatan pada aspek pengemasan dan promosi agar daya saing dan jangkauan pasar semakin luas. Baik, untuk slide selanjutnya di sini ada dokumentasi penjualan dimsum bakar. Pada dokumentasi yang pertama di sini ada dokumentasi untuk packaging yang kita buat atau packaging dari usaha kami dimsum bakar. Untuk packaging sendiri cukup simpel namun tidak membosankan gitu ya bentukannya. Selanjutnya untuk dokumentasi yang kedua ialah bentuk poster yang kita buat untuk dipasarkan melalui media sosial, lebih tepatnya di Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Untuk dokumentasi yang ketiga, ini adalah bentuk dokumentasi dari hasil penjualan kita. Bahwa saya di sini produk kita ada yang memesan secara langsung ataupun memesan melalui online. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu slide terakhir, bahwasanya dapat kita simpulkan usaha dimsum bakar yang kami buat ini kuliner yang menggabungkan makanan populer dengan teknik penyajian yang berbeda, sehingga memiliki daya tarik tersendiri bagi konsumen. Nah, adapun proses produksi yang sederhana, bahan baku yang mudah diperoleh, serta strategi promosi yang tepat menjadikan usaha ini layak untuk dijalankan dan dikembangkan. Dan melalui kegiatan ini juga mahasiswa memperoleh pengalaman langsung dalam mengelola usaha, mulai dari perencanaan, produksi, pemasaran, hingga evaluasi dari hasil penjualan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, demikian sesi presentasi kita pada hari ini. Terima kasih
kepada pembicara dan seluruh audiens atas partisipasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.